Sampai aku tanya, Pak, kalau misalnya nanti saya nggak bawa uang parkir, bisa pakai ini? Iya bisa. Tinggal gini pulang QRIS langsung. Halo Sobat BBKA, kenalin aku Imelda Ramadana. The first podcast kita yakni Masa Muda Terapkan Keputusan Ini. Di sebelah kiri aku ada Mbak Dana sebagai narasumber kita hari ini. Dan halo Mbak Dana. Hai. Kita di sini itu kayak fire sense ya. Jadi kayak Leo, Sagi, jadi sangat berapi-api. Fire signs itu. Nah, di sebelah kiri aku, Mbak Dana ini salah satu narasumber yang mewakili Gen Z nih. Kan sesuai dengan judul yakni Masa Muda Terapkan Keputusan Ini, ada beberapa pertanyaan yang sangat-sangat ganggu pikiran aku nih Mbak Dana. Yang pertama kita mulai topik klasik, tapi selalu relevan, yakni menabung. Nah kan kadang kita suka berpikir, nanti aja nabungnya, masih muda juga, masih pingin seneng-seneng, terus juga masih keikut-ikutan FOMO dan lain sebagainya. Nah, apalagi di zaman sekarang itu banyak banget godaan membeli sesuatu tanpa dipikirin. Ya kan, kayak semisal nih pas kita itu pergi ke suatu mall gitu ya, terus kita lihat ada kopi diskon atau promo, pasti kan kita kayak tergiur buat beli ya. Dan ini pertanyaan yang pertama, bagaimana sebagai Gen Z tentang memanage keuangan versimu nih, biar nggak terlalu FOMO atau kita tiba-tiba jadi minus gitu keuangan per bulannya. Pertama itu ya, kita harus menetapkan goals, tujuan. Tuh. Kita mau nabung ini buat apa? Karena kalau kita nggak ada tujuannya gitu. Misalnya anggap aja, aku mau nabung buat beli HP atau buat beli laptop. Kalau kita nggak ngeset goals itu kayak kita kayak, ini bagus nih, itu lebih bagus. Betul. Lapar mata. Dan lapar mata itu bukan hal yang besar-besar gitu. Kadang-kadang hal-hal yang kecil kayak, ada promo gitu kan, promo kopi biasanya kan anak-anak muda, makanan, ada makanan baru-baru, ada dimsum mentai. Betul, iya setuju banget sih itu. Apalagi kayak ada sekarang tempat-tempat yang di Malang ini ya, di Malang ini kayak banyak tempat-tempat baru, terus yang cozy, dan gym dan lain sebagainya, yang bisa dibuat kayak makanan buat Instagram kita nih. Nah itu kayak gimana itu tanggapan Mbak Dana terkait hal itu? Sebenarnya itu ya tadi, kalau kita nggak punya goals, kita pingin nabung seberapa banyak dan goalsnya itu nabungnya itu untuk apa, dengan maraknya coffee shop, terus tempat-tempat yang kayak cantik-cantik, bisa buat Instagram, kopi-kopi cantik gitu, ngopi cantik gitu, nanti kita jadi kayak jadi susah gitu. Kalau misalnya kita udah set goals itu kayak lebih gampang untuk terus lebih ke terstruktur kan ya. Iya, untuk memanage uangnya, nabungnya seberapa dari penghasilan yang kita dapat. Terus habis itu dari, kalau kita udah punya goals itu tadi, kita bisa juga bikin kayak pos-pos kayak gimana? Pos menabung. Kalau kita anaknya emang takut ketinggalan tren zaman sekarang ya. Kita, temanku udah ke kafe ini, aku juga pengen ke sana. Ya udah, dari penghasilan kita itu dibagi posnya, ada benar-benar pos nabung yang kayak budgeting ya, nggak bisa diotak-atik. Udah itu nanti buat goals tabungan kita apa. Ini pos buat kefomoan kita. Betul. Pingin kopi cantik, makan cantik. Terus satunya buat ya udah kebutuhan sehari-hari, makan, beli bensin, pulsa gitu. Harus ada pos budgeting gitu. Berarti kan di setiap kayak hal-hal kayak gitu tuh kan bener-bener ada budgetnya juga kan. Betul. Terus juga kalau kita ke cafe shop dan lain sebagainya kan kita juga butuh personal branding ya buat Instagram, karena kan kalau zaman sekarang itu udah nggak musim kalau semisal kita itu nol postingan. Kita kan butuh personal branding itu untuk apa? Kedepannya itu membantu kita, apalagi konten-konten zaman sekarang itu membantu kita untuk dikenal orang. Bisa jadi kayak semisal nih, aku kan sebagai public speaker itu butuh banget nata fit, otomatis kan tetap ya untuk pergi ke cafe shop. Kalau aku sendiri itu sebagai Gen Z juga kan kebetulan menerapkan budgeting juga. Kalau semisal aku ada niatan untuk personal branding ke cafe shop,
itu juga ada uang untuk ke sana. Aku juga ngekos juga, jadi otomatis uang kos juga, kebutuhan berapa, terus juga ada sedikitnya itu kayak ngasih atau gimana untuk orang tua dan lain sebagainya, itu pasti harus ada. Apalagi kan kita juga kalau aku sih baru selesai kuliah, jadi udah selesai untuk pembiayaan kuliah, jadi manage keuangan selanjutnya kayak gitu. Nah, perlu nggak kita sebagai Gen Z itu membuat journaling keuangan menurut Mbak Dana? Kalau kataku perlu. Ya karena tadi itu, kalau kita punya goals, jadi kan kita juga harus bikin apa itu ya? Selain budgeting tadi kan juga journaling. Jadi budgeting tadi kalau misalnya oke, tak kasih makanku selama sebulan budgetnya segini, tapi kalau misalnya kita nggak journaling misalnya kan, maksudnya kan keadaan mendesak itu kan nggak mungkin nggak terjadi, pasti akan terjadi. Misalnya tiba-tiba sakit, pasti kan obat itu juga ya harus masuk di situ. Jadi kalau misalnya orang sakit kan makanan nggak bisa kayak pas kita lagi nggak sakit kita bisa makan sembarangan yang makan pinggir jalan bisa apa. Kalau misalnya sakit kan kita harus cari yang misalnya lebih higienis, terus pasti kan makanan-makanan yang lebih berkuah, gizinya tinggi itu kan biasanya ya butuh banyak biaya gitu kan. Makanya journalingnya itu perlu banget, jadi biar kita tuh lebih jadi kemarin itu dari dari uang yang tak budgetin segini itu banyaknya itu karena pembelian ini loh. Jadi kalau misalnya kita nggak journaling tuh kadang-kadang kita nggak bisa nge-track gitu. Jadi kemarin tuh sebenarnya makan tuh sebenarnya kayaknya cuma lalapan 10 ribuan, tapi kok habis. Ini lalapan yang sebelah mana, pas kapan ini pas kalapnya. Kalau kita journaling kan kita bisa ini nih kemarin lalapannya lele campur ayam campur tempe misal kayak gitu kan. Jadi soalnya kan butuh banget. Sekarang kan juga ada aplikasi-aplikasi juga kan kalau untuk catatan keuangan dan lain sebagainya. Kalau aku juga kayak ada uang nabung, ada juga uang urgent. Jadi kayak setiap bulan itu aku nerapin kayak uang pasti buat nabung, nggak boleh diganggu gugat. Itu untuk tabungan itu ada sendiri, ada juga uang urgent. Itu sepele ya, kayak semisal 200.000, tapi kan uang 200.000 juga kan sangat perlu juga kan kalau semisal memang urgent kayak gitu. Jadi kalau per bulannya 200 kan lumayan juga kan, tapi uang itu juga nggak kepake juga kalau semisal kita nggak minus. Nah itu sih untuk menanggulangin minusnya itu sih. Terus juga bagaimana tanggapan kamu nih Mbak Dana sebagai Gen Z, banyaknya orang-orang yang memiliki sifat konsumtif. Nah, konsumtif gegara promo. Nah, itu kan lagi marak juga. Kayak semisal Shopee nih. Shopee terus diskon 60%. Kayak kemarin sumpah sih. 60% banget. Jadi kayak semisal nih, kemarin itu kan aku pingin GoFood ya. Terus itu ada diskon 60% dari 27.000 jadi 18.000. Jadi kayak gimana ya? Akhirnya kan GoFood kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku menganggap kalau diskon yang di GoFood di GoFood atau Shopee Food atau di Grab Food itu sebenarnya malah nilai plus. Karena kan dengan kita pingin makan enak kita nggak perlu keluar ke kafenya, terus kita bisa dapat bensin juga nggak keluar, tapi kita juga bisa tetap makan enak. Jadi kalau misalnya yang itu sebenarnya bagus kalau kita juga tetap bisa ngerem. Jadi misalnya wah ini 60% oke lah, tapi kan bisa kalau di Shopee itu kan ada kalanya 60% minimal pembelian 30.000 itu kan masih lumayan gitu. Bisa dengan cara kalau misalnya aku makan siang gitu, 60% kalau tapi makannya cuma 15 ribuan, nggak bisa nih, nggak masuk diskonnya, di double aja. Tapi makanan yang menu selanjutnya bisa buat malam. Nah, jadi kalau konsumtif makanan yang ada di GoFood sebenarnya ada kalau misal plusnya lah gitu loh, karena juga kita butuh makan. Kalau nggak makan lemes, tidak hidup. Betul. Jujur aku juga tim yang berburu diskon juga ya. Jadi kayak semisal kebutuhan kan juga, apalagi cewek ya, mulai dari skincare. Nah itu kayak pasti lipstick kayak gitu-gitu kan, termasuk kayak make up itu kan juga termasuk harus kita budgetin juga ya. Apalagi kan bener sih nggak setiap bulan juga kita harus beli, tapi kayak kadang kan kita kepingin beli set baru gitu kan lipstick, terus kan pasti
cari-cari yang diskon, promo, why not kalau semisal budgeting kita itu nggak di luar itu. Iya. Jadi kayak menurutku nggak apa-apa juga, apalagi kayak diskon tentang kebutuhan. Iya, karena Nah, kalau dia itu kan penunjang karir juga. Kalau Betul, kita betul. punya kayak gitu-gitu itu kan juga nanti aku terlihat di tempat di kantor. Dress well, ya, dress well, bagus. cantik, rapi, wangi, itu kayak nilai plus banget sih, Buat apalagi kita. sebagai seorang perempuan ya. Betul. Ketika orang melihat kita nih ya, pasti kan yang dilihat halo efek ya. Kalau semisal dari awal nih first impression kita ketemu sama orang buluk gitu kan. buluk Kayak banget. Ini kurang. kita ketemu sama klien ya. Iya. Ini anak ini kok pakai kaos, Iya. kan nggak pantas juga ya kalau semisal kayak gitu. Oke Mbak Dana, menabung itu juga nggak perlu langsung dalam jumlah besar kok. Coba memulai dengan nominal kecil setiap bulan sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Itu kayak pepatah zaman dulu ya. Misalnya kalau kamu menabung 5% dari pendapatan bulanan kamu, kalau nggak tahu mau menabung di mana, ada banyak pilihan produk tabungan yang aman dan menguntungkan, seperti tabungan berjangka di Bank BPR Gunung Arjuna. Yang penting konsisten. Oke. By the way nih, kan besok ini kan doiku mau datang ya Mbak Dana ya. Jadi adakah rekomendasi tempat-tempat di Malang ini biar bisa aku kunjungin gitu? Soalnya bingung banget sumpah. Ya, emang kalau kencan tuh kita harus kayak kadang-kadang itu karena kalau aku tuh orangnya kalau kencan tuh nggak suka yang kayak berhenti di satu tempat. Apalagi walaupun kita ada kafe baru nih di Malang. Iya. Coba dari situ. Setelah kita nyoba di kafe itu tuh kayak ya udah kafe ini cuman kayak gini gitu ternyata. Dan aku tuh suka berpindah-pindah tempat. Nah, kalau kita berpindah-pindah tempat kan nggak mungkin kafeku misalnya di Karangploso, terus ada kafe lagi nih di daerah Batu naik gitu. Jauh banget. Jauh. Kalau untuk misalnya kamu Mel, tipe-tipenya kayak aku nyaraninnya sih di daerah Kayu Tangan. Oh, daerah Kayu Tangan. Iya. Itu yang deket sama kantor kita yang di Kayu Tangan. Iya, deket BPGA. Situ kan sekarang bener-bener jadi kawasan yang hidup banget kan. Iya, ikonik ya. Banget yang malam itu kayak Malang banget lah ya. Dan di setiap kanan kiri jalan tuh ada kafe sebanyak itu. Jadi kalau misalnya bingung mau kemana, sebenarnya enak di situ. Karena nanti kita misalnya makan, di situ ada makanan berat. Kita tinggal, aku makan berat, kita makanan juga aja. ada di sana. Ada makan nasi atau di sebelah kiri, ya sekitar sebelah kirinya kantor BPGA itu ada kan kalau nggak salah kayak rumah makan nasi goreng. Kayu Tangan itu kan. Iya, yang baru itu. Terus kan kalau kita setelah makan berat, ya udah tinggal berang sana ada es, ada cemilan. Jujur soalnya aku kepingin yang include gitu sih. Pasti kan lapar ya. Iya, lapar terus juga haus juga, tapi kepingin ngopi-ngopi cantik juga, apalagi LDR aku Mbak Dana. Kalau misalnya di satu tempat makan tuh kayak kadang ambience-nya terlalu tempat makan, kurang tempat ngopi kan. Kurang kalau semisal buat nongkrong, apalagi TikTok ya sama pasangan. Kalau Kayu Tangan tuh enak, kita bener-bener bisa mencoba segala macam ambience tuh ada semua di situ. Kalau semisal kita long time juga di satu tempat juga sungkan lah sama orangnya ya kan. Apalagi beli cuma satu gitu kan. Wifi-nya yang lama. Itu susah. Kalau banyak kan kita udah menghabiskan kuota wifi tempat ini, kita pindah ke sana, habiskan juga kuota wifi di sana. Iya, berarti kalau semisal makan-makan terus minum-minum kayak gitu, kamu lebih prefer di cashless atau tim yang sering bawa cash kemana-mana, dompet uang isinya harus ada duit, semisal 500.000 buat fix hari ini aku mau nongkrong kayak gitu? Dulu aku tuh anaknya suka bawa tunai, karena kalau misalnya kalau jajan di pinggir jalan itu karena kan nggak ada e-banking juga. Iya kan, kayak banyak kayak kita pingin batagor, pingin batagor tiba-tiba di pinggir jalan kan kita harus kayak sedia cashless itu kan. Tapi bahkan cashless kita harus sedia tunai. Tapi sekarang orang jual bakso, batagor dan cilok pun bahkan parkir kita bisa cashless, tinggal sering. Nah ini aku baru tahu nih, parkir juga termasuk ada parkir pasar, daerah pasar besar itu. Kemarin waktu aku ke sana waktu habis beli daerah apa itu kebutuhan daerah baru tahu sih aku. Habis parkir tiba-tiba aku nengok kok ada tiang, kok ada barcode, tak lihat bayar parkir QR sekarang. Jadi
oh gitu ya, nanti Cak. sampai aku tanya, Pak kalau misalnya ini nanti saya nggak bawa uang parkir bisa pakai Bisa ini? pakai Iya QRIS. bisa, tinggal gini pulang QRIS langsung. Emang sekarang cashless itu Cashless gitu, cuman emang kalau aku prefer bawa dua-duanya sama-sama. karena ya mau gimana pun juga ya, mau Kita semaju butuh, apapun betul. teknologi yang ada, heeh. kalau kamu mau nambal ban, nggak semua tambal ban juga sedia QRIS. Tetap mereka juga butuh, apalagi kan orang-orang yang tambal ban kan dia pasti juga lebih prefer langsung fresh money, langsung sering gitu kan. Jadi kayak tetep sih aku kayak harus bawa dua-duanya. Walaupun nggak sebanyak, semisal nih kita bawa cash tapi kayak secukupnya sih. Iya. Nah itu buat parkir jujur, kalau semisal parkir yang QRIS atau pakai QR itu aku belum emang menemukan. belum banyak sih. belum terlalu banyak. hype mungkin Iya. ya. Jadi aku harus membawa cash. Terus lagi kayak urgent. Sekarang kan meskipun kita ngisi bensin kan ya, Iya. bensin itu kan ada juga yang QR atau Iya, tapi ada. kalau aku sih lebih prefer tunai sih, soalnya kan nggak semua bensin, apalagi kayak bener-bener urgent gitu. Jadi uang cash itu masih harus kita bawa, ya nggak sih? Tapi kalau di pom bensin itu sebenarnya aku juga takut cashless itu, karena kan kita dulu selalu di brainwash kalau di pom bensin itu jangan ngeluarin HP. Oh iya, jangan HP, jangan kamera, sepeda motor sama mobilnya, telepon. Iya, makanya kita pakai data lagi. Itu sebenarnya tunai di suatu saat tertentu gitu. Cuman kalau misalnya yang emang agak mengagetkan tuh ya tadi parkir pakai QRIS itu bener-bener aku kaget sih, karena kayak parkir pun yang hanya Rp2.000 ini bisa di-QRIS-kan sudahan. Dan ada lagi yang enggak sih, itu sebenarnya enggak termasuk baru, amal di masjid. Oh iya, aku tahu itu waktu sholat gitu kan. Ya, waktu sholat ke masjid di Batu, di mana? Iya, di Kota Malang pun juga ada, masjid di daerah Sawojajar dekat rumah itu juga ada. Waktu itu sama ayah pulang dari mana gitu, mampir. Habis itu bahkan amal pinjam mukena juga. Iya, ada QRIS. Lucu banget itu. Kayak gini ya, emang mudahan zamannya emang itu masih secanggih itu. Apalagi kayak menurutku itu cashless itu juga memudahkan kita, mudah banget kan ya. Yang penting kita ada kuota. Ya, yang penting ada isi duitnya. Dan terus yang penting nggak di tempat yang kayak parkiran sepeda motor, mobil yang bawah banget itu kan sinyalnya nggak dapet. Di hutan QR nggak mungkin, kalau ndaki dan lain sebagainya kayak nggak mungkin. Nah itu menurutmu itu malah bikin kita jadi boros atau gimana itu? Sebenarnya ya kalau misalnya dulu, kalau sebelum ada zaman cashless, aku pribadi itu berpikiran kalau misalnya semakin banyak uang tunai yang ada di dompetku, aku tuh akan semakin boros. Karena kayak mikirnya, oh ya udah, aku ambil uang tunai ini memang untuk dibelanjakan kan? Iya sih. Ya kan, jadi makanya kayak dulu itu aku mikirnya kayak cara mengerem belanja adalah ambil tunainya jangan banyak-banyak. Nah sekarang nggak perlu ambil tunai, kita bisa belanja. Kan jadi loss kadang. Betul. Makanya sebenarnya cashless ini agak termasuk remblong dalam hal menabung ya, karena kita bisa cashless itu. Jadi misalnya kita anggap aja aku pengen keluar tapi nggak pengen jajan yang gimana-gimana, nggak bisa sih, hampir keluar nggak bisa. Terus cuma tinggal bawa HP gitu. Terus ternyata ya itu kayak tadi orang jual batagor cemilan pun bisa QRIS. Jadi kayaknya tetap agak sulit sebenarnya, menyulitkan cara proses menabung kita. Betul. Ke cashlessan ini. Setuju. Berarti cenderung lebih boros ya? Iya. Ya, aku juga setuju kayak gitu sih. Kalau semisal disuruh milih nih ya, tetap di zaman kita benar-benar susah dan harus membawa dompet. Tapi kayak kita bawa dompet itu kadang ketinggalan ya sih, kayak sedih banget. Terus bayar pakai apa? Kayak itu selalu sekarang tuh karena sebenarnya cashless itu juga mengikuti gaya hidup kita yang kemana-mana, kamar mandi pun kita gini, bawa HP, kita makan gini, lagi gini gitu. Sebenarnya kan dia ada juga karena kebiasaan kita menggenggam handphone. Sebenarnya ini. Plus minus nggak sih kayak gitu ya? Plusnya ya itu tadi kita dimudahkan. Cuman kalau misalnya mau balik ke zaman yang nggak bisa cashless itu juga kadang-kadang kayak nggak bisa. Kalau misalnya kita kayak di tempat yang benar-benar urgent banget, nggak ada uang tunai itu. Kalau misalnya cashless kayak anggap aja parkir, nggak selamanya kita itu punya uang kecil. Apalagi kita punya ambil habis dari ATM, uang
nggak langsung keluar 2.000-an kan, keluarnya 50.000 dua lembar, 50.000. 100.000. Kita kasih ke Pak Parkir, waduh Mbak nggak ada kembalian. Ya Kalau udah, sekarang ambil ada aja, cashless Pak. nih ya, kalau ada ambil aja 100.000 rela, nggak rela kalau saya. Makanya Enggak sih. sekarang kalau Terus kadang ada swalayan QRIS itu kan juga enak, jadi Pak nggak ada uang tunai, oh bisa nih QRIS scan di barcode. aku jadi keinget pas kayak lebaran gitu loh Mbak Dan, itu kayak lagi tren juga anak-anaknya dibuatin bando. Iya, di itu disablonin QRIS di bajunya anaknya buat Kan lumayan. uang. Dompet untuk ibunya. Iya kan bener. Itu sebenarnya juga ya lucu sih. Lucu. Ya itu emang ya perkembangan zaman aja Perkembangan zaman itu menurutku itu hal yang paling bener ya. Maksudnya kayak kita itu harus bener-bener juga ngikutin zaman. Karena kalau semisal kita masih tetap pakai dompet dan lain sebagainya, nggak belajar menggunakan cashless pun juga susah. Ada kemungkinan yang buruk juga, kayak semisal ketinggalan terus mau pinjam siapa, pinjam orang nggak kenal, terus jaminannya apa, kayak gitu, kayak nggak mungkin banget kita ditolong orang dalam kondisi kita nggak bawa uang. Oh ya Mbak Dana ya, kan tapi zaman sekarang itu kayak semua itu serba mahal nggak sih? Betul. Apalagi kayak zaman-zaman inflasi, uang di zaman sekarang itu kayak 100.000 gak ada apa-apanya. Dibawa ke pasar tuh 100.000 kayak cuman dapet cabai itu cuman apa berapa gitu, daging juga cuman seberapa gitu, kayak makanya Oke ya, kebutuhan pokok. Betul. Nongkrong 100.000. Oke, 100.000 sebenarnya cukup aja kalau untuk satu orang. Makanya kalau kita nggak beli makanan yang berat kayak cuman cemilan satu, tapi kayak minuman gak bisa sekalian keluar kan, emang lapar sayang gitu banget loh. kan kalau semisal kita itu nggak nyobain agak FOMO ya, nyobain kayak sushi, ramen, kan itu udah berapa itu? Ramen tuh kalau misalnya dengan budget segitu cuman dapat satu porsi makan sama satu minum. Jadi sebenarnya yang susah itu kalau hanya makan kencan ramen itu, yang ramen itu cowok. Karena kan dia nggak mungkin bayar dia toh, dia juga harus bayar kita gitu loh. Dan kita sebagai cewek itu, berarti tim yang nggak split bill. Bukan split bill sih. Sekarang trennya tuh nggak and give. Ya, and take. Jadi kayak dia udah gitulah. Ini dibatnya nanti kalau kita keluar ganti tempat, ya udah ke parkir. Sumbangannya sumbangan parkir. Inflasi dulu parkir sepeda motor 1.000, sekarang lagi Malang ini kota parkir. Emang kalau parkir sih ya parah. Karena di Malang itu mallnya kayak anggap ada satu mall terbesar di Malang tuh ya, kita bisa sampai 12.000. Di Surabaya aja cuma maksimal 7-8.000 dulu. 10.000 sih kalau TP. Dan itu kan juga sepanjang waktu ya, nggak ada batasan jam. Kalau di Malang tuh per jam. Jadi kayak semisal kita parkir, nambah 1.000 setiap jam kayak. Padahal kita kan jangan kan gitu, kita ke toko-toko aja berapa yuk? 2.000, 5 toko 10.000 udah. Fotokopinya cuma 1.500, parkirnya 2.000. Tapi karena ya itulah, Pak Parkir kan juga butuh makan. Parkir juga butuh makan, kita juga. Dengan harga bahan pokok sebanyak itu, makanya dia cuma sehari ngambil 1.000 orang, 1.000 dari sepeda motor, dia makannya cuma nasi kerupuk, nggak pakai tempe sekarang mahal, inflasi harga kedelai 5.000 tempe sekarang cuma segini. Kayak dulu itu jangan kan gitu, jajan-jajan zaman sekarang di Indomaret kayak apa gitu ya, sebesar itu kan, pas kita belum inflasi kayak gini nggak ngerasa duit 100.000. Ukurannya sama, tapi jumlahnya dari zaman dulu bukannya makin banyak, makin seperempat. Nggak setengah, seperempat sih. Sekarang. Oke, sebagai Gen Z nih, menurut kamu gimana sih inflasi mempengaruhi gaya hidup sehari-hari, khususnya dalam hal belanja atau kebutuhan pokok? Karena semua itu dia, kayak kita kan Gen Z sekarang tuh kan sukanya kita tuh kayak ke kafe, mempengaruhi banget inflasi. Jadi kayak contoh yang paling sebenarnya sederhana, setiap kafe itu kan punya satu menu ini, air mineral. Dulu itu air mineral di kafe itu masih ada lah 3.000, 5.000. Sekarang udah naik dari 7.000, 8.000 seonggok. Tapi tuh tulisannya itu bukan air mineral water, tapi kayak
kata-katanya diganti bahasa Inggris. Cuman perubahan bahasa itu naik harga akuanya udah Mie tinggi. goreng aja kata-katanya kayak bahasa Inggris kayak ayam, fried Betul. chicken, and Iya, dan spicy. kayak itu kalau ingat zaman dulu pop mie, ya kita sebut Mm-mm. merek aja pop mie. Dulu tuh Oke. masih kayaknya harga pop mie 5.000 itu kalau di Nanti tempat editor ya. kayak di ya Ya. di misalnya kita ke tempat wisata, pastilah harga pop mie pasti sekitar 5.000 segituan. Tapi sekarang harga pop mie di Indomaret pun 5.000 dahan. Kayak dulu masih Iya sih. 3.000 gitu. Kayak kemarin aku juga kayak di tempat wisata itu kan lebih Iya. mahal kan. Iya. Kemarin pas aku gunung juga harga pop. Nah itu ya pop mie Ya. itu 10.000. Tuh, dan naik. Dulu masih 7.000 di 8.000 tempat wisata. Dan naik Ya, tuh sekarang karena pop udah mie. sangat mempengaruhi Nggak banget sih bisa, inflasi. parah. Harga-harga jangankan gitu kebutuhan kita sehari-hari juga. Iya. Terus juga baju buat kita yang kepingin dress well ya kan. Dan kalau misalnya dulu tuh kan ada tren tuh sempat 2024 adalah tren frugal, enggak frugal, Apa dia? frugal kan? Iya kan frugal living kan? Iya, frugal. Ada tren frugal living Oke. itu kan kalau di tren itu kan kayak kita kerja itu Heeh. bontot dari rumah, kita Mm-mm. masak. Tapi misalnya anggap kita budget sehari belanja misalnya seminggu lah, anggap seminggu. Karena kan kita kalau kerja Seminggu belanjanya kan 500.000 masih mingguan semisal. kan. 100.000 tuh nggak dapat buat makan seminggu. Nggak bisa, Dua makanya 3 hari tok gitu kan. langsung budget 500.000 sih. Iya, jadi kita mau frugal living pun Nggak bisa. sulit juga sekarang Apalagi karena berapa kepala bahan-bahan itu kalau semisal kita sudah nikah atau Iya. gimana atau keluarga kita lah ya. sendirian aja 100.000 gitu, anggap masuk kerja 5 hari gitu. Nggak bisa. Berarti 20.000-an. Jujur nggak bisa. 20.000 menu apa yang bisa 20.000? 20.000 aja semisal nih kayak aku nih ngekos dan di kosku itu kayak nggak ada dapur. Ya. Sedih banget. Nah itu kayak nggak ada dapur otomatis kan setiap hari kan aku harus beli kan. Iya, Nah sekali makan berapa? Semisal sehari itu aku makan 2 kali Iya. udah 40.000 lah ya. 40.000. Itu dikaliin aja dalam seminggu. 200. Iya 200. Misalnya kita mau frugal living pun harga cabe 5.000 cuma dapat segini. Misalnya kita mau nyambel pun sambel apa Sama aja, digulek sama cuma aja. 2 bijian. Mm-mm. Terus misalnya kayak harga bawang putih, bawang merah, bahan dasar untuk kita masak untuk frugal living untuk bontot itu pun juga Kalau masak Gitu. sendirian itu lumayan boncos ya, Iya. karena kan kalau semisal menurutku kurang aja. Kalau semisal kita belanja buat diri sendiri iya, dengan harga pengeluaran dengan kebutuhan pokok yang Iya. semakin melonjak naik banget, otomatis aku sekali belanja itu udah habis 40.000. iya. Kan kayak sama aja kayak aku Mending beli beli dalam sehari sebenarnya. ya. Nah, Ya memang. udah tren itu kayaknya udah dengan Udah harga yang berbeda. sekarang itu kayak agak kurang. Kecuali kalau misalnya kita mau stoknya bener-bener kayak Mm-mm. bawang putih sekilo, bawang Nah, merah sekilo. Iya. Nah, apakah kamu itu merasa lebih kesulitan untuk menabung nih atau berinvestasi karena inflasi ini? Banget ya? Iya, karena kan ya itu tadi. Harusnya misalnya dulu kita budgeting dari Itu gaji strateginya itu gimana itu? bisa apa itu namanya makan tuh segini, anu segini. Karena sekarang harga bahan pokok yang jadi makanan yang dulu harusnya 20.000 itu udah ayam, daging apa segala macam. Karena sekarang semuanya serba naik kan juga akhirnya dengan apa itu namanya dengan pendapatan yang segitu juga akhirnya budgeting kita akhirnya ya udahlah berarti nabungnya nanti agak ditekan, nanti kita udah nabungnya dengan jumlah berarti yang kayak sama. bener-bener hemat ya. Iya, kalau kayak kita dengan Iya. misalnya nabung, kita nggak mau jumlah tabungannya itu tetap gitu ya. Kita bisa nggak makan mati sakit susah juga. Juga gara-gara aku kerja di BPR ini juga aku jadi tahu gimana caranya manage keuangan juga nih Iya, Mbak Dana. benar. Mulai dari ternyata kalau semisal kita nabung itu kayak gini ya Iya, efeknya. Terus juga Betul. kita jadi generasi bener. Kalau sekarang kita ngikutin FOMO juga itu nggak baik juga Iya, depannya. betul. Terus juga di BPR ini aku juga tahu deposito itu kayak gimana, Iya. kita suku bunga kayak gimana dan lain sebagainya. Itu juga ngerubah pola pikirku Iya, juga. Akhirnya betul. kan aku harus jadi orang yang bener-bener Iya. nargetin hidupku, Jadi orang nggak yang cuma harus iya iya lagi. perkara kayak heeh. gituan itu harus lebih aware Iya, lah aware istilahnya. banget. Oke, dengan harga barang yang terus naik,
ini kan juga berarti kan kita juga diajarin untuk mengelola uang dengan bijak juga. Betul sekali. Itu salah satunya ini menabung. Terus juga kalau semisal kita pinjam uang pun juga sebenarnya is oke aja sih. Iya, Yang penting salah. kita bisa nutupin kayak Iya. kredit gitu, Iya. kayak kita kepingin nabung semisal nih aku bener-bener kepingin punya motor, Iya. upgrade motor. Betul. Nah, itu kan sebenarnya juga is oke aja kalau Iya, itu masalah. menunjang karir juga. kita. Motor Itu kan juga bisa kita pinjam di BPR juga ya kan, bisa. kita kredit di sana. Terus juga kalau kita punya uang lebih kita juga bisa deposito di Di BPR sana. juga. Oke Mbak Dana, terima kasih banget untuk ilmunya hari ini. Oke. Oke.